Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham tersembunyi terlindung dengan langit, tersembunyi di arasnya, jangan. Artinya Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera, diperdapati dengan akal. Sekuat apapun mata kita, kada akan bisa melihat Allah. Karena dia maha tersembunyi. Sekuat apapun, sekukuh apapun akal kita, secerdik apapun akal kita, kada akan bisa memperdapati hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu zahirun, nampak, sun'uhu, perbuatannya, wa khalquhu, makhluknya nampak. Ad-dallu, yang menunjukkan ala wujudih, atas adanya Allah, wa sifatihi, atas sifatnya Allah, pasummiya, maka dinamai Allah itu Az-Zahir. Kenapa Allah dinamai Az-Zahir, yang maha nampak? Karena nampak ciptaannya, nampak perbuatannya, nampak segala macam yang dibikinnya. Wa huwa batinun, Allah Ta'ala itu tersembunyi, la yudraku bil hawas, tidak bisa diperdapati dengan panca indera, wa la yudraku bil akli, dan tidak bisa diperdapati dengan akal. Bal ya'jizul aklu, bahkan akal ini tidak mampu an idraki hakikati fi'lih, dari memperdapati hakikat perbuatan Allah. Wa hukmihi, akal tidak mampu memperdapati hakikat hukum Allah. Fadlan an zatih, lebih-lebih zatnya. Nah, pasummiya, maka dinamai Allah al-batin itu. Nah, jadi kita mengerti bahwa bila disebut Allah itu maha nampak, artinya nampak ciptaannya. Bila kita dipaham, disebut nama Allah itu al-batin, maha tersembunyi, artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera atau dengan akal. Para muhibbin rahimakumullah, jadi akal manusia, jangankan memperdapati zat Allah, memperdapati perbuatan Allah belum bisa. Memperdapati hukum-hukum yang diputuskan Allah, akal manusia kada mampu. Padlan, apalagi an zatihi subhanah, daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah contohnya apa? Di Quran disebutkan yang paling rendah di mata kita, umpamanya nyamuk. Nyamuk itu kita yakini sebagai perbuatan Allah, ciptaan Allah. Nah, Allah itu menciptakan segala sesuatu, pasti ada rahasia, pasti ada guna, pasti ada manfaat sesuatu itu. Allah berfirman, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan antaranya itu batila, tanpa ada guna, sia-sia. Nah, sekarang apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Itu rahasia Allah. Apa gunanya Allah menciptakan seekor nyamuk? Kalaupun ada yang dapat mencari rahasia, hikmahnya itu paling itu hanya satu dari sekian ribu rahasia yang ada pada nyamuk itu. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa
itu Allah menciptakan nyamuk itu banyak gunanya. Apa gunanya? Dengan seekor nyamuk atau dengan nyamuk beberapa ribu manusia yang bisa makan. Pabrik obat nyamuk. Gara-gara nyamuk nih, gara-gara nyamuk dibikin pabrik nyamuk. Berapa buruh karyawan? Hanya nyamuk. Nah ini mungkin bisa dimasukkan dalam golongan bahwa itu salah satu gunanya samud. Gunanya nyamuk itu. Dengan nyamuk berapa meter kain yang dijual? Karena membuat sponsor anti nyamuk. Dengan nyamuk berapa mantri, berapa dokter karena orang sakit akibat nyamuk. Nah itu hanya bagian kecil dari guna samud. Masih ada ribuan lagi guna nyamuk yang tidak bisa diperdapati oleh akal manusia. Itu contoh fi'il Allah. Hukum Allah. Allah mewajibkan ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Allah melarang ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Kenapa dilarang? Kalaupun ada dapat satu rahasia, masih ada ribuan rahasia yang belum didapat. Contohnya khamar misalnya. Kenapa Allah melarang khamar? Karena khamar itu merusak akal. Satu itu yang kita tahu. Tapi khamar itu merusak mungkin ribuan macam bentuknya, kerusakan akibat khamar. Kita hanya dapat mengakibatkan khamar itu merusak akal, dan bila akal rusak orang bisa macam-macam. Nah paling sampai di situ pengetahuan akal manusia. Padahal mudarat khamar itu bukan hanya itu. Nah itu manusia lemah, kada akan mampu. Itu salah satu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Tayammum. Ini pakar-pakar dunia, ahli-ahli belum dapat menemukan apa rahasia tayammum itu. Orang hendak sembahyang diperintahkan berwudu. Itu masuk akal. Wudu membersihkan tangan, membersihkan mulut, beku kumur, membersihkan kaki, muka, itu kan hendak menghadap Allah. Itu masuk akal berwudu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak dapat air untuk sembahyang, fatayammamu, bertayamum. Tayamum itu apa? Menapakkan tangan ke tanah yang berdebu, menyapukan ke muka. Ini menguturi muka. Menguturi muka. Tapak lagi tangan ke tanah yang berdebu, sapukan ke tangan. Menguturi tangan. Bisa ada kuman di situ macam-macam. Tetapi Allah memerintahkan kalau tidak ada air, bertayamum. Apa rahasianya itu? Wallahu a'lam. Akal manusia belum mampu untuk meneliti apa sebabnya wudu itu diganti dengan tayamum. Nah ini hukum Allah. Hukumnya aja akal manusia sudah kada mampu memperdapati. Apalagi sifat Allah, apalagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Iddah perempuan. Nah itu pun sampai sekarang para ahli-ahli belum dapat rahasia apa Allah memerintahkan iddah. Nah, seorang perempuan apabila sudah dikumpuli oleh suaminya kemudian cerai, ini ada iddah. Berapa iddahnya? 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kan iddahnya. Sudah itu boleh kawin si perempuan ini kalau sudah habis iddah. Kenapa alasannya? Nah, alasannya apa? Yang diketahui oleh manusia
Alasannya itu untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu kosong. Sehingga kalau kawin ke laki-laki lain, rahim itu kada bercampur dengan benih laki yang terdahulu. Nah, itu salah satu rahasianya. Tetapi hukum Allah mengatakan, andai kata orang pernah berkumpul dengan istrinya, kemudian si istrinya atau lakinya ini merantau, kemana kada tahu, jauh, merantau sampai 10 tahun, 20 tahun, kada berkumpul, kan jauh, kada bisa berkumpul, 10 tahun, 20 tahun, si laki bininya kada terkumpul. Kemudian dicerai oleh yang laki, dicerai. Sudah 20 tahun, 10 tahun kada berkumpul, dicerai oleh yang laki. Bolehkah laki, si perempuannya langsung kawin kepada laki-laki lain? Kada boleh. Tetap iddah 3 kali suci sesudah diucapkan talak itu. Padahal rahimnya pasti kosong, 10 tahun kada dikumpuli. Nah, kenapa rahasianya demikian? Allah menghukumkan itu, wallahu a'lam. Ahli-ahli ijtihad, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, tahayyaru, mereka bingung. Rahasia apa di balik itu? Nah, ini hukum Allah. Hukum Allah pun akal manusia, orang yang sehebat Imam Syafi'i belum mampu. Sehebat Imam Hanafi yang disebut ahlur ra'yi, Hanafi ahlur ra'yi, orang yang ahli fikir, bingung. Kenapa demikian? Sudah pasti 10 tahun itu pasti kosong rahimnya. Begitu dicerai, tetap iddah 3 bulan, hanyar boleh kawin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya al-batin, maha tersembunyi. Artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera, kada bisa diperdapati dengan akal. Dengan akal. Jangankan memperdapati zat Allah, akal kita memperdapati hukum Allah sudah kehabisan akal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu kesimpulan daripada nama Allah Az-Zahir, bahwa Allah itu maha nampak, bukan zatnya yang nampak, bukan sifatnya yang nampak, tapi ciptaannya nampak. Karena ciptaan itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Allah maha tersembunyi, bukan bersembunyi di balik langit, bukan bersembunyi di balik matahari, tapi Allah tersembunyi dari panca indera, dari akal manusia. Dengan demikian kita mengerti, kita paham bahwa apa nama Allah Az-Zahir itu, apa nama Allah Al-Batin itu.